Selamat pagi Pak Atomo dan Delta. Selamat pagi Pak Arief. Kita kemarin janjian mau diskusi tentang PPDB. Ya. Meskipun baru tahun depan ya, Ya. kita diskusi dari sekarang nggak apa-apa ya. Jadi, Untuk PPDB tahun kemarin, alhamdulillah kita sudah bisa menjalaninya. Kita diskusi untuk PPDB tahun depan. Kan kemarin ada kebijakan baru dari Kemdikbud kalau PPDB tidak boleh pakai salistung, kemudian harus 2 minggu. Kalau biasanya kan 3 hari. Untuk tahun depan ini sudah tahun kedua PPDB-nya untuk masa pengenalannya. Yang pertama untuk PPDB itu kira-kira bisa mengenal kebutuhan peserta didik nggak? Ya, tentu. Menurut saya ya, karena pada saat PPDB itu adalah saat di mana pertama kalinya pihak sekolah itu bertemu dan berinteraksi dengan anak. Dan dari pihak sekolah itu kan juga memiliki tanggung jawab ya terhadap calon peserta didik untuk mendapatkan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak. Menurut saya seperti itu. Kalau dari Pak Tomo gimana? sama Pak, penting tentu karena dalam proses PPDB itu kita sebagai pengajar kita memiliki tanggung jawab juga terhadap peserta baru yang nantinya kita diwajibkan untuk atau diusahakan untuk memfasilitasi pada kebutuhan peserta didik. Saya juga setuju sekali. Jadi dalam PPDB itu memang sebelum anak diterima kita harus mengenal karakteristik peserta didik. Nantinya biar pas diterima kita dari sekolah itu bisa menentukan pembelajaran yang sesuai kebutuhan. Untuk yang kedua beda ada yang menarik juga dan Pak Toto. Sekarang kan tidak boleh tes salistung ya. Kira-kira ada dampak nggak ya kalau misal tes salistung itu pada anak itu dilaksanakan? Kalau dari Pak Toto dulu. Kalau dampak untuk pemberian salistung kepada peserta PPDB yang baru itu pasti ada Pak. Kita bisa melihat apabila kita berikan kepada anak yang baru, peserta didik yang baru itu bisa juga kalian itu dianggap sebagai hal yang tidak menyenangkan karena sebelum kalian bawa ke SD ya. Kemudian ke depannya mungkin kemampuan mereka bisa membaca tetapi mereka tidak gemar untuk membaca. Maka apabila salistung itu dipaksakan itu anak menganggap bahwa belajar itu hal yang membosankan. Berarti karena salistung dipaksa sejak dini gitu ya. Tapi dampaknya nanti di sana ke depannya. Nanti mungkin anak bisa menghitung tapi nggak senang. Oh dari gue kan gimana? Sama juga, nampaknya lebih ke dampak negatif ya kalau menurut saya Pak ya, karena pada dasarnya dunia itu kan masih dunia yang menyenangkan, tidak bisa dipaksakan, masih dunia bermain, mereka masih perlu waktu yang banyak untuk bermain. Jadi anak itu nanti kalau dipaksakan akan memiliki trauma dan kedepannya mungkin ya seperti tadi yang harusnya anak itu memiliki potensi dalam membaca maupun berhitung dengan baik akan menjadi tidak gemar lagi Pak ya. Karena itu tadi memiliki pengalaman belajar yang dipaksakan. Betul sekali kan. Kalau dari saya juga, kalau dari prinsip keadilan tuh tidak akan kasihan anak yang tidak TK, tidak pernah TK terus langsung masuk SD, kan tidak pernah diajari salistung itu kasihan nanti. Pikirannya SD itu milik padahal SD sekolah dasar tuh harus menerima semua murid kan. Terus ini diskusi yang terakhir nih. Dalam tes salistung ke tes salistung itu kan sekarang kan tidak diperbolehkan. Mungkin ada alternatif lain nggak kalau selain tes salistung? Mungkin PPDB tahun depan kita ada alternatif apa selain tes salistung? Jadi kita dulu. Kalau dari saya itu malah lebih ke ini Pak, menggali potensi minat bakat anak dengan cara bertanya. Tapi ya kita mulai dari cara yang menyenangkan
seperti itu menurut saya. Kalau dari Pak nggak tahu. Oke, yang lain Pak. Kalau dari saya, karena anak masih usia dini itu kan masih suka bermain dengan teman-temannya ya Pak. Mungkin untuk keterampilan sosial berinteraksi mereka bisa. Kemudian nilai-nilai agama dan budi pekerti diajarkan kepada peserta didik agar bisa berinteraksi dengan yang lainnya. Kemudian kematangan emosi kan pada anak usia dini itu masih kurang, kadang labil ya. Kadang bisa kita aja ya emosinya tinggi ya, mungkin seperti itu. Jadi kita lebih ke fokus kegiatan yang untuk mempersiapkan siswa bisa belajar di sekolah dasar Ya. Jadi tidak hanya tentang kalistung, lebih ke membangun biar anak siap sekolah di Ya. sekolah dasar. Mungkin itu ya diskusi kita pada pagi hari ini, menarik sekali. Kapan-kapan kita diskusi hal yang nanti. Ya. Terima kasih waktunya Bu Eka, Pak Toto. Kita kembali ke kelas lagi. Ya.